seperti apa kehidupan asmara kamu ke depannya. Kalian bisa pilih salah satu dari 4 kartu ini. Oke, sudah kalian pilih? Untuk kalian yang pilih kartu pertama, kalian akan dihadapkan dengan 2 orang atau lebih dan itu akan membuat kalian bingung. Hati-hati dengan adanya perselingkuhan di kartu ini. Di kartu nomor 2 ini, kamu harus hati-hati karena kamu berpotensi untuk dikhianatin atau kepercayaan kamu akan dirusak oleh seseorang. Lalu untuk kamu yang pilih kartu nomor 3, hati-hati dalam memilih seseorang karena takutnya kamu akan salah memilih dan akhirnya kamu akan menyesal. Lalu yang terakhir untuk kamu yang pilih nomor 4, kehidupan asmara kamu akan membahagiakan dan kamu akan ketemu orang dengan orang yang mencintai kamu dan kamu mencintai orang itu juga. Kebahagiaan ada di sini. Hai teman-teman, ada pesan kartu untuk kalian di bulan Juli 2022. Pilih salah satu pile kartu ini. Dan untuk kalian yang memilih pile pertama, di bulan Juli ini memang apa yang kamu lakukan itu akan lebih berat. Misalnya kamu akan lebih membutuhkan banyak pengeluaran di bulan ini, tapi jangan khawatir. Karena apapun yang kamu lakukan itu sebetulnya ada hasilnya dan di sini kamu hanya perlu untuk yakin dan percaya pada diri kamu sendiri. Karena memang di bulan ini yang nolong diri kamu sendiri itu hanya kamu, bukan orang lain sama sekali. Jadi di sini kamu hanya perlu untuk lebih menata ulang apa yang ingin kamu lakukan. Dan untuk kalian yang memilih pile kedua, di sini tanda move on, kamu harus lepas atau ikhlasin apapun yang sekiranya membuat hati kamu sedih. Misalnya kamu ada kehilangan orang ataupun kehilangan barang atau apapun itu, ikhlaskan karena di sini akan ada pengganti untuk itu semua dan akan menjadi lebih baik untuk kamu di bulan Juli 2022 ini. Hai untuk kamu yang masih penasaran apakah dia masih memikirkan kamu saat ini. Di sini sudah ada 2 pile kartu dan kamu bisa pilih maksimal 1 orang untuk tiap kartunya. Kamu udah pikirkan siapa orang yang kamu ingin tahu? Oke, untuk orang yang kalian pilihkan di pile nomor 1 ini, di kartu ini menggambarkan bahwa dia itu masih memikirkan soal kamu dan bahkan dia masih menyimpan perasaan kepada kamu. Seperti ada kesedihan ketika kalian gak bisa berkomunikasi lagi untuk saat ini atau seperti sedih ketika hubungan kalian merenggang seperti ini. Lalu di sini sebetulnya dia mau ungkapin apa yang belum dia sampein kepada kamu, belum sempat dia ungkapin. Tapi di sini dia takut banget kalau misalnya kamu akan menolak dia atau kamu gak mau menerima kehadiran dia lagi. Lalu untuk kalian yang memilihkan orang kedua di kartu kedua ini, di sini dia sebetulnya masih mengingat memori tentang kalian, tapi rata-rata itu memori tentang kesedihan ataupun kekecewaan. Bisa jadi karena dia mengecewakan kamu atau karena dia kecewa karena sikap kamu. Dan dia berpikir bahwa keadaan hubungan kalian sekarang adalah yang terbaik karena dia merasa bahwa ketika kalian itu bersatu atau kalian sering bertemu, dia merasakan bahwa kalian sering cekcok, lebih banyak permasalahan ketimbang damainya. Jadi dia merasa bahwa jalan masing-masing adalah yang terbaik memang untuk kalian berdua. Kira-kira seperti apa pandangan atau penilaian orang lain terhadap kamu? Di sini sudah ada 4 pile pilihan kartu, ada pile pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kamu bisa pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kamu. Oke, udah kalian pilih? Untuk kalian yang memilih pile pertama, kamu adalah orang yang dipandang bisa melakukan apapun sendirian, orang yang selalu ada buat orang lain dan bahkan kamu mendahulukan mereka ketimbang diri kamu sendiri. Dan mereka merasa kamu itu selalu ceria dan seperti nggak punya masalah hidup. Padahal aslinya di sini kamu punya kesedihan, kehampaan ataupun masalah yang nggak bisa kamu ungkapin ke orang lain. Lalu untuk kamu yang memilih pile kedua, di sini mereka merasa kamu itu kurang waktu, orang yang nggak bisa untuk membagi waktu dengan orang lain. Di pikiran mereka, kamu adalah orang yang memiliki dunia sendiri dan kamu orang yang sulit untuk dideketin. Tapi di sisi lain, kamu membatasi diri bukan karena kamu gak mau berteman sama mereka, tapi di sini kamu merasa bahwa mereka belum tentu mau memahami ataupun mengerti tentang apa yang sedang kamu hadapi. Untuk kamu yang memilih pile ketiga, di sini orang menilai kamu adalah sosok yang lembut, sosok yang bisa menenangkan hati banyak orang. Mereka merasa kamu adalah orang yang cocok untuk menjadi tempat curhat, tempat yang nyaman buat mereka bercerita. Dan mereka berpandangan bahwa kamu adalah orang yang selalu bijak ketika menyelesaikan sebuah masalah.
Tapi mereka nggak tahu bahwa kamu yang sekarang ini, kamu yang sabar seperti ini, adalah kamu yang pernah mengalami banyak luka di masa lalu. Dan kamu punya trauma cukup besar di masa lalu. Dan terakhir untuk kamu yang pilih pile nomor 4, di sini mereka memandang bahwa kamu adalah orang yang kuat dan gigih. Mereka seperti paham bahwa kamu itu menanggung beban yang berat. Dan mereka melihat bahwa kamu adalah orang yang gak pernah mengeluh. Padahal ketika sendiri, mereka gak tahu bahwa kamu itu sering nangis, kamu sering stres sendiri. Dan kamu ngerasa kewalahan dengan semua yang ada. Tapi kamu gak mau untuk terbuka karena kamu gak mau merepotkan orang lain. Hai, ada pesan kartu untuk kamu. Di sini bisa kalian pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kamu. Untuk tahu perasaan siapa yang sebetulnya lebih besar, perasaan kamu ke dia atau perasaan dia ke kamu. Oke, sudah kalian pilih di antara kedua pile ini. Untuk kalian yang pilih pile pertama, di kartu ini tanda bahwa perasaan dia itu lebih besar kepada kamu. Dia selalu berusaha untuk menyenangkan hati kamu atau dia selalu berusaha untuk membuat apapun itu yang bisa membuat kamu bahagia ketika bersama dia. Dan memang rasa takut kehilangan dia kepada kamu itu besar. Tapi orang seperti ini ketika kamu menyanyiakannya, maka kamu akan benar-benar kehilangan dia. Lalu untuk kalian yang pilih pile kedua, di sini perasaan kamu kepada dia itu lebih besar ketimbang perasaan dia kepada kamu. Karena di sini ada dua alasan, yaitu yang pertama mungkin dia ingin fokus kepada dirinya sendiri, atau yang kedua adalah dia masih mau mencari orang lain yang lebih untuk dia. Di sini ketika kamu mengalami hal ini, kamu harus sesuaikan dengan realita yang ada. Ketika kamu sudah berjuang tapi kamu merasa bahwa dia tetap kurang ada feedback untuk kamu, lebih baik lepaskan orang yang menyanyiakan kamu. Hai teman-teman, siapa yang masih penasaran tentang gimana sih perasaan mantan kamu kepada kamu saat ini? Di sini kalian boleh pilih maksimal 3 nama mantan. Misal kalian pilihkan si C di pile ketiga atau si B di pile kedua, dan itu bebas kalian yang menentukan. Oke, udah kalian tentukan sekarang. Untuk mantan yang kalian pilihkan di pile yang kedua ini, di kartu ini sebetulnya dia berusaha untuk mencoba move on dari kamu, tapi sebetulnya hati dia itu masih ke kamu. Kenapa dia mencoba untuk move on? Karena di sini dia merasa bahwa hubungan kalian jika dipertahankan akan menjadi toksik untuk kalian berdua. Jadi di sini dia memilih untuk pergi karena dia merasa bahwa ketika kamu bersama dia, kamu itu nggak bisa bahagia. Lalu untuk kalian yang memilihkan mantan kalian di pile yang nomor 3 ini, di sini sepertinya dia masih merasakan rasa kecewa atau sakit hati atas sikap yang pernah kamu lakuin ke dia. Jadi di sini dia masih memikirkan kamu, tapi di sini keinginan dia untuk kembali atau dia ingin memperbaiki hubungan itu sudah nggak ada. Karena seperti apapun yang dia lakuin kepada kamu atau apapun yang sudah dia usahakan, seperti nggak ada nilainya di mata kamu menurut dia. Jadi dia ngerasa bahwa kamu itu sekarang happy tanpa kehadiran dia di hidup kamu. Dan untuk kamu yang memilihkan mantan kamu di pile yang pertama ini, di sini tanda bahwa dia tuh masih sayang atau cinta sama kamu. Perasaan dia tuh masih besar dan sebetulnya dia masih punya harapan untuk kembali ke kamu. Bahkan di sini dia ngerasa bahwa masih ingin tahu soal kamu, dia masih mantauin kamu dan dia kayak ngerasa ingin kalau misalnya kamu tuh masih bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk terakhir kalinya. Hai, ada pesan kartu untuk tahu apakah dia ada orang lain selain kamu. Dan pesan kartu ini khusus untuk kalian yang sudah berpasangan saat ini. Bisa kalian pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kamu. Untuk kamu yang pilih pile pertama, di sini dia nggak ada orang lain selain kamu. Karena di sini tanda bahwa dia itu berusaha untuk membahagiakan kamu atau menyenangkan perasaan kamu. Cuman di sini dia kadang ragu tentang perasaan kamu ke dia. Dan bahkan dia takut kalau misalnya kamu itu ada orang lain selain dia. Karena kadang dia ngerasa bahwa dia itu kurang bisa ngebahagiain kamu. Dan untuk kalian yang pilih pile kedua, di sini tanda bahwa kamu harus lebih hati-hati. Ini memang cuma pembacaan, tapi di sini menandakan bahwa dia sepertinya ada orang lain selain kamu. Karena di sini tanda bahwa dia tuh bingung sama perasaan dia bingung di antara dua pilihan. Jadi di sini antara dua hal, antara kamu menjadi orang ketiga atau ada orang ketiga di antara kalian berdua. Hai, untuk siapapun kamu yang menemukan video ini, ada pesan kartu untuk ketahui lebih dalam tentang diri kamu melalui kartu-kartu ini. Oke, di sini kita lihat kartu-kartu yang kalian dapetin. Di kartu ini tanda bahwa sebetulnya kamu lagi terjebak di keadaan yang gak enak atau keadaan yang membuat kamu itu gak bisa bebas. Keadaan ini sebetulnya toksik untuk kamu, toksik untuk perkembangan diri kamu sendiri.
Kamu merasa tertekan, terkekang, ataupun kamu merasa nggak bisa ngelakuin apapun yang kamu inginkan. Keadaan ini tuh macam-macam ya, bisa di sebuah hubungan yang nggak sehat, ataupun bisa di sebuah hubungan keluarga, bisa juga di sebuah kerjaan ataupun keuangan. Jadi kamu ngerasa kayak kamu terjebak di sebuah keadaan yang memang ngebuat kamu menjadi ngerasa stuck sendirian. Ngerasa stuck karena kamu di sini ngerasa kayak nggak mendapatkan bantuan support dari orang lain, support emosional ataupun support dalam hal lainnya pun. Dan saran di sini adalah kamu belum terlambat untuk memperbaiki keadaan, karena masih ada hal yang kamu bisa lakukan dan kamu bisa bangkit dan menolong diri kamu sendiri. Untuk siapapun kamu yang menemukan video ini, ada pesan kartu untuk kamu. Ada 2 pilihan pil kartu dan di sini kamu bisa pilih salah satu pil kartu yang paling menarik perhatian kamu. Oke, udah kamu pilih. Untuk kamu yang pilih pil pertama, apapun yang kamu lakuin yang sekiranya menurut kamu gak ada hasilnya, sekarang saatnya kamu bangkit dan kamu menikmati hasil dari buah kesabaran kamu. Gak perlu khawatir dan membandingkan diri dengan orang lain, karena selama kamu percaya sama diri kamu sendiri, apapun yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Dan untuk kamu yang pilih pil kedua, kamu sekarang sedang sedih atau kamu merasa bahwa kamu di titik paling bawah. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Semakin kamu merasakan hal ini, semakin kamu mencoba melepaskan, kamu akan mendapatkan hal yang baru yang lebih baik. Hai, untuk kamu yang menemukan video ini, ada pesan kartu untuk kamu. Pesan kartu secara general tentang kehidupan kamu, terutama tentang asmara. Jadi di sini udah ada 2 pilihan pil kartu, ada pil pertama dan kedua, dan kalian bisa pilih salah satu. Oke, udah kalian pilih. Untuk kalian yang pilih pil kedua, untuk kamu yang single, biasanya kamu akan dihadapkan dengan 2 pilihan orang atau lebih. Di sini memang sulit untuk kamu memilih, karena di satu sisi kamu mungkin cinta sama si A, tapi kamu ngerasa masa depan lebih baik dengan si B. Jadi kamu harus pilih dengan yang sangat-sangat bijak di sini. Dan untuk kalian yang punya pasangan, di sini hati-hati, hubungan ini bisa menjadi toksik. Karena salah satu orang di antara kalian akan menjadi sangat dominan, dan takutnya salah satu akan hanya menjadi korban di hubungan ini. Dan di sini juga ada potensi adanya kehadiran orang ketiga. Jadi komunikasikan apapun itu untuk mendapatkan jalan terbaik untuk hubungan kalian. Lalu untuk kalian yang pilih pil pertama, untuk kamu yang single, kamu seperti punya trauma di masa lalu dan membuat kamu gak gampang percaya dengan orang lain. Dan sekarang sepertinya saat yang tepat untuk kamu lebih membuka diri atau membuka hati kamu sendiri. Dan untuk kamu yang sudah punya pasangan, sepertinya di sini ada kesedihan atau kamu merasa kamu menyesal dengan pasangan yang sekarang. Mungkin kamu merasa kamu nggak bisa untuk mengungkapin apapun yang ingin kamu sampaikan. Dan di sini kamu merasa tertekan. Jadi di sini kamu harus belajar speak up dan kamu jangan silent treatment ketika kamu merasa marah ataupun sedih. Untuk kamu yang menemukan video ini di beranda kamu, ada pesan kartu untuk kamu. Pesan kartu ini secara general tentang kehidupan, terutama tentang apa yang kamu hadapin saat ini. Dan saran untuk apa yang harus kamu lakukan. Oke, di sini ada kartu ini, tanda kalau saat ini adalah saat yang kurang tepat untuk kamu membuat sebuah keputusan. Karena di keadaan saat ini, emosi kamu seperti masih nggak stabil. Karena energi kamu di sini lagi up and down. Dan ketika kamu memutuskan sesuatu di sini, takutnya hasilnya akan membuat kamu merasa menyesal. Saran di keadaan ini adalah kamu harus bisa untuk menyusun secara spesifik apa yang ingin kamu lakukan. Dari sekian banyak hal yang kamu susun, coba kamu pilih 2 atau maksimal 3 yang menurut kamu paling kamu ingin capai terlebih dahulu, yang ingin kamu lakuin terlebih dahulu. Lalu kamu buat rencana untuk apapun yang ingin kamu kerjakan terlebih dahulu. Karena ini akan membuat kamu lebih fokus dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kamu sekarang pikirkan satu orang yang paling kamu ingin tahu perasaannya seperti apa kepada kamu saat ini. Bisa mantan kamu, bisa pasangan kamu, atau bisa siapapun itu yang kamu ingin tahu. Oke, udah kalian pikirkan? Orang yang sedang kamu pikirkan itu sebetulnya saat ini sedang memikirkan kamu. Di sini mungkin dia memang menarik diri atau dia hilang sementara dari kamu. Karena sebetulnya dia tuh lagi gak pede sama dirinya sendiri. Di sini dia terus-terusan pengen tahu soal kamu, dia masih mikirin kamu. Orang ini biasanya akan kembali lagi kepada kamu, datang lagi saat dia ngerasa bahwa dia itu udah cukup layak untuk hadir lagi di kehidupan kamu.
Karena di sini dia ngerasa bahwa kehadiran dia selama ini nggak pernah ngebuat kamu merasa bahagia. Untuk kamu siapapun itu yang melihat video ini dan muncul di beranda kamu, berarti ada pesan kartu untuk kamu. Sudah ada 2 pilihan pile kartu dengan 2 gelang yang berbeda, dan kamu bisa pilih salah satu gelang yang paling menarik perhatian kamu. Oke, untuk kalian yang pilih gelang yang pertama ini, yang hitam putih, di sini tanda bahwa kamu itu sebetulnya bisa berkembang atau bisa menjadi seperti apapun yang kamu inginkan. Kamu juga bisa bahagia, kamu bisa wujudin apapun yang kamu inginkan. Tapi di sini ada satu hal yang harus kamu lakuin, yaitu kamu harus belajar untuk melepaskan dan mengikhlaskan segala hal yang udah terjadi. Lalu untuk kamu yang pilih gelang kedua, gelang warna hijau, di sini tanda bahwa kamu itu terlalu memaksakan diri untuk melakukan suatu hal. Keadaan ini sebetulnya bisa di kerjaan, di asmara, ataupun di pertemanan. Jadi saran untuk kamu di sini adalah ketika kamu memang ngerasa nggak nyaman ataupun kamu ngerasa nggak bahagia di suatu keadaan, kamu boleh untuk quit atau keluar dari keadaan itu. Karena jika kamu teruskan, akan menjadi toksik untuk diri kamu sendiri dan kamu kehilangan diri kamu sendiri. Hai, untuk siapapun kamu yang menemukan video ini, ada pesan kartu untuk ketahui lebih dalam tentang diri kamu melalui kartu-kartu ini. Oke, di sini kita lihat kartu-kartu yang kalian dapetin. Di kartu ini tanda bahwa sebetulnya kamu lagi terjebak di keadaan yang gak enak atau keadaan yang membuat kamu itu gak bisa bebas. Keadaan ini sebetulnya toksik untuk kamu, toksik untuk perkembangan diri kamu sendiri. Kamu merasa tertekan, terkekang, ataupun kamu merasa gak bisa ngelakuin apapun yang kamu inginkan. Keadaan ini tuh macam-macam ya, bisa di sebuah hubungan yang gak sehat, ataupun bisa di sebuah hubungan keluarga, bisa juga di sebuah kerjaan ataupun keuangan. Jadi kamu ngerasa kayak kamu terjebak di sebuah keadaan yang memang ngebuat kamu menjadi ngerasa stuck sendirian. Ngerasa stuck karena kamu di sini ngerasa kayak nggak mendapatkan bantuan support dari orang lain. Support emosional ataupun support dalam hal lainnya pun. Dan saran di sini adalah kamu belum terlambat untuk memperbaiki keadaan. Karena masih ada hal yang kamu bisa lakukan dan kamu bisa bangkit dan menolong diri kamu sendiri. Hai, jangan di skip karena ada pesan kartu untuk kehidupan asmara kamu saat ini. Di sini tanda bahwa kamu itu sedang berada di antara 2 orang. Pikiran dan hati kamu sedang gak selaras. Pikiran kamu itu mungkin ke orang yang saat ini, tapi hati kamu masih ke orang yang lama atau orang masa lalu kamu. Dan di sini sebetulnya kamu bingung kamu harus ngelakuin apa, karena di sini memang orang yang lama itu atau mantan kamu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi memang di sini kamu tahu kamu harus memutuskan salah satu dan kamu tahu kamu nggak bisa untuk memilih orang yang lama. Jadi yang kamu lakukan di sini adalah kamu tetap memilih untuk melanjutkan dengan orang yang baru. Orang yang saat ini lagi deket sama kamu. Memang ini berat untuk kamu, tapi di sini kamu ngerasa bahwa dia itu mau nerima kamu apa adanya, mau menerima kamu meskipun hati kamu itu belum terlalu mencintainya. Ada pesan kartu untuk kamu yang menemukan video ini. Di kartu ini ada pesan untuk kamu tentang apa sebetulnya keinginan kamu dan apa sebetulnya yang kamu rasakan saat ini. Dan apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia. Oke, di sini kamu sebetulnya fokusnya atau keinginannya adalah untuk keluarga kamu. Atau kamu fokusnya adalah untuk keuangan dan karir. Kamu itu ingin menjadikan diri kamu itu settle dan mandiri. Karena memang kamu tipikal yang independen. Kamu sama sekali punya cita-cita nggak mau untuk ngerepotin orang lain dan kalau bisa kamu malah menghidupi mereka. Memang yang kamu inginkan itu baik dan positif. Tapi secara sadar nggak sadar, sebetulnya itu menekan diri kamu. Karena kamu melakukannya tanpa memperhatikan diri kamu sendiri dan jatuhnya di sini menjadi beban. Saran di sini adalah kamu nggak perlu untuk menyenangkan hati semua orang. Kamu nggak perlu untuk membuat orang lain menjadi berpandangan positif semua ke kamu. Tapi di sini kamu cukup melakukan apapun yang sekiranya memang hati kamu itu pengen lakukan. Kamu bisa kok untuk ngelakuin sesuatu yang positif untuk diri kamu sendiri ataupun untuk keluarga kamu. Tanpa kamu perlu untuk mengorbankan pikiran dan perasaan kamu sendiri. Semangat! Ada pesan kartu untuk kamu ketika kamu melihat video ini. Kamu mungkin terlalu fokus dengan kehidupan kamu sendiri dan kamu mungkin lupa bersyukur untuk hal-hal berikut ini.
Boleh kita bersyukur bersama, mungkin kamu akan ingat dengan berkah yang kamu terima. Oke, kita mulai. Di sini kamu bisa ucapkan terima kasih Tuhan dan terima kasih alam semesta. Aku senang dan aku bersyukur atas hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Terima kasih atas tempat tinggal, keluarga, dan kesehatan yang Engkau berikan untukku dan untuk keluargaku. Terima kasih atas setiap masalah, rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih yang Engkau berikan. Terima kasih atas segala rasa kebahagiaan, rasa sayang, rasa cinta, dan rezeki yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan karena selalu memberikan yang terbaik. Dan memang gak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana yang Engkau buat. Terutama untukku dan untuk keluargaku. Terima kasih atas segala orang-orang positif yang selalu ada di sekitarku. Terima kasih atas segala kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki diri hingga saat ini. Aku bersyukur atas hidupku. Aku akan selalu mencoba untuk belajar benar-benar mencintai hidupku. Sangat bisa dirasakan sesuatu yang sangat-sangat indah dan terbaik sedang kau persiapkan, dan itu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Jangan skip video ini karena ada pesan kartu untuk kamu. Jadi untuk kamu siapapun itu yang menemukan video ini, ada pesan kartu secara general tentang kehidupan kamu, terutama tentang apa yang kamu rasakan saat ini, batin kamu. Oke, di sini ada beberapa kartu untuk kamu. Di sini tanda bahwa kamu saat ini merasakan kesedihan, kehampaan. Ini bukan terjadi karena masa sekarang ini aja ya, bukan saat ini aja, tapi ini bawaan dari masa lalu kamu. Ada kejadian di masa lalu kamu yang mungkin membuat kamu ngerasa gak bisa untuk berbahagia lagi, kamu ngerasa menjadi hopeless untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan ngebuat kamu menjadi punya trust issue atau masalah kepercayaan dengan orang lain. Gak ada waktu yang terlambat untuk kamu untuk berubah, untuk membuat diri kamu menjadi lebih bahagia. Karena di tahun 2022 ini pun kamu bisa mengubah hidup kamu. Untuk kamu yang menonton video ini ada pesan kartu untuk kamu. Pesan kartu secara general untuk menambah sudut pandang dan kamu bisa lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan kamu saat ini. Di sini ada beberapa kartu dan kita mulai sekarang. Oke, di sini ada kartu ini, tanda bahwa ada beberapa orang atau lebih yang mungkin saat ini terlihat baik di depan kamu, tapi di belakang kamu dia berniat untuk menjatuhkan. Ini bisa dari berbagai arah, tapi biasanya ini adalah orang yang paling dekat dengan kamu saat ini. Tapi kamu gak perlu khawatir, ataupun kamu gak perlu menuduh siapapun. Kamu perlu mendengarkan kata hati kamu. Apalagi kamu termasuk orang yang peka dan kamu punya feeling yang kuat. Di sini kamu hanya perlu lebih hati-hati aja dalam berucap, dalam ngobrol dengan siapapun. Lebih jaga pikiran dan perasaan kamu sendiri karena memang kamu gak bisa untuk mengendalikan pikiran dan perasaan orang lain. Ada pesan kartu untuk kamu ketika kamu melihat video ini muncul di beranda kamu. Kali ini kita akan bahas soal gimana perasaan kamu kepada dia dan apa sebetulnya yang kamu pikirkan soal dia. Oke, kita langsung mulai. Ini kartu-kartu yang kamu dapetin. Di kartu ini tanda bahwa perasaan kamu ke dia itu besar dan kamu memang sayang sama dia. Kamu juga bahkan di sini punya harapan atau cita-cita ingin bersama dia sampai ke jenjang yang lebih serius. Tapi di kartu ini tanda bahwa kamu sepertinya ada rasa ragu atau gak yakin sama dia. Ini bisa dari segala aspek. Misalnya kamu ragu dari dia dari aspek sifat atau sikap dia kepada kamu. Tapi juga bisa kamu ragu dari aspek finansial atau dari aspek keluarga. Jadi terlalu banyak hal yang sebetulnya kamu pikirkan sendirian di sini. Kamu boleh obrolkan dengan dia tentang apa yang kamu pikirkan dan ikuti kata hati kamu serta sesuaikan dengan realita yang ada. Untuk kamu yang sekarang udah punya kerjaan atau karir dan kamu lagi bingung untuk melepaskan atau bertahan di karir ini, ada pesan kartu untuk kamu bisa pilih antara pile 1 atau pile 2. Oke, udah kalian pilih. Untuk kalian yang pilih pile pertama, di kerjaan kamu saat ini, sepertinya kamu mendapatkan tekanan dari orang sekitar kamu.
Tekanan itu bisa dari atasan ataupun dari lingkungan sekitar kamu. Bisa jadi juga, sebetulnya kamu nggak terlalu suka kerja di tempat ini. Tapi di sini kamu tetap butuh rejeki, kamu butuh uang, dan kamu akhirnya memilih untuk bertahan di tempat ini. Di sini kamu nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau mencari kerjaan baru yang lebih baik untuk kamu dan membuat kesehatan mental kamu jauh lebih baik. Dan untuk kamu yang pilih kartu pile kedua, kerjaan ini sepertinya masih bagus untuk kamu dan kamu nggak apa-apa untuk mempertahankan kerjaan ini. Karena ada dua hal. Di sini yang pertama adalah kamu memang suka kerjaan ini. Dan yang kedua adalah kamu bisa berkembang atau kamu bisa mengembangkan value dan diri kamu di kerjaan ini. Mungkin kamu memang ngerasa monoton, jenuh, dan bosen ya di kerjaan ini. Tapi nggak apa-apa, itu kadang-kadang wajar ketika kamu merasakan hal itu di sebuah kerjaan. Apapun yang kamu lakukan di sini akan membuahkan hasil dan itu bagus untuk keuangan kamu. Dan satu lagi, banyak orang yang percaya dan mengandalkan kamu di kerjaan ini. Untuk kamu siapapun yang menonton ataupun menemukan video ini, kamu yang melihat video ini, ada pesan kartu untuk kamu. Pesan ini nggak kebetulan muncul di beranda kamu, karena ini memang untuk kamu. Dan di sini tanda bahwa kamu akan menemukan sebuah jalan baru untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kamu. Akan ada suatu hal besar yang akan terjadi dalam hidup kamu. Untuk kamu yang lagi butuh kerjaan, saat ini belum ada kerjaan, ataupun untuk kamu yang saat ini lagi bekerja tapi di lingkungan yang gak enak, kalian akan segera mendapatkan kerjaan baru yang jauh lebih enak dan lebih cocok untuk kamu. Untuk kamu yang memilih stay di kerjaan saat ini, mungkin kamu akan diberikan atau digantikan dengan orang-orang sekitar yang mungkin lebih baik untuk kamu ke depannya. Kalian akan dikelilingi oleh orang-orang yang lebih positif, orang-orang yang lebih sehat, dan dilepaskan dari orang-orang yang toksik. Dan untuk kamu yang mungkin lagi mendambakan seorang anak, kamu akan mendapatkan kabar gembira untuk itu. Dan terutama untuk apapun yang kalian fokuskan di pikiran kalian akan segera menjadi kenyataan. Yang penting di hati kalian, terus-terusan percaya dan yakin dengan diri kalian sendiri. Semangat, hasil baik akan segera hadir dan kamu harus mempersiapkan diri untuk itu. Siapa kira-kira orang yang perlu kamu hati-hati? Di sini sudah ada dua pilihan pile kartu, ada pile pertama dan pile kedua. Kamu bisa pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kamu. Untuk kamu yang pilih pile pertama, di sini orang yang perlu kamu lebih hati-hati adalah orang yang ada di sekitar kamu. Bahkan ini orang yang dekat sama kamu. Bisa jadi ini adalah orang yang kamu percaya, orang yang menurut kamu itu baik dan gak pernah untuk berbuat jahat kepada kamu. Memang dia itu gak berbuat jahat secara langsung, tapi di sisi lain dia itu bersikap iri hati ataupun gak suka dengan pencapaian-pencapaian kamu. Tapi di sini kamu gak perlu menuduh siapapun, kamu cukup fokus dengan diri kamu sendiri, karena tetap apapun yang orang itu lakukan gak akan pernah membahayakan hidup kamu. Orang itu hanya iri, orang itu hanya ingin kamu itu terlihat lebih bawah daripada dia. Tapi niat dia nggak sampai untuk menyakiti kamu atau menghancurkan hidup kamu. Lalu untuk kalian yang pilih nomor 2, di pile nomor 2 ini, orang yang perlu kamu lebih hati-hati adalah orang di luar kamu. Orang ini mungkin nggak terlalu menarik perhatian kamu, ataupun kamu nggak terlalu perhatian sama kehadiran dia di hidup kamu. Orang ini yang biasanya lebih mantauin kamu atau lebih memperhatikan kamu. Mantauin itu bisa di macam-macam hal ya, bisa di kerjaan kalau misalnya kalian satu kerjaan, ataupun bisa di media sosial juga bisa. Jadi orang ini selalu pengen tahu kehidupan kamu dan biasanya di kartu ini tanda bahwa
Orang ini suka menyebarkan omongan atau fitnah tentang kamu. Tapi di sini juga sama dengan yang nomor satu, kamu nggak perlu khawatir ataupun kamu nggak perlu terlalu mencari tahu siapa orangnya. Tapi di sini kamu harus lebih aware atau lebih sadar tentang sekitar kamu. Karena apapun itu yang kamu lakukan ataupun gimana pun kehidupan kamu ke depan itu hanya tergantung pada kamu, diri kamu sendiri, dan nggak bergantung dengan pikiran ataupun perasaan yang orang lain berikan kepada kamu. Jadi nggak perlu khawatir, tetap kamu jalani hidup seperti yang kamu inginkan. Hai, ada pesan kartu untuk kamu, terutama untuk kamu yang menemukan video ini. Jadi di sini ada 3 kartu untuk kamu, kita baca bareng-bareng. Di kartu ini tanda bahwa ada hal-hal yang mungkin kamu lakukan saat ini, tapi hati kamu sebetulnya berat untuk melakukan hal ini. Atau sebetulnya kamu itu ngerasa bahwa ini itu beban buat kamu. Tapi yang jelas di sini adalah yang kamu lakukan adalah berguna untuk banyak orang. Yang kamu lakukan itu untuk menyenangkan hati orang-orang di sekitar kamu. Saran kartu di sini adalah, sebetulnya kamu nggak apa-apa ketika kamu mau mengikuti saran orang lain atau suruhan orang lain untuk kamu melakukan sesuatu. Tapi di sini harus kamu pilah-pilah, harus kamu pilih sesuatu itu juga sesuai dengan apa yang hati kamu suka dan pikiran kamu mau melakukan itu. Karena di sini ketika kamu melakukan semua hal dengan rasa terpaksa, dengan rasa beban, hasil yang kamu dapatkan tuh gak akan maksimal dan kamu gak akan puas dengan apapun yang kamu lakukan. Kamu bisa pilih 1 atau maksimal 3 untuk lakukan hal yang orang-orang itu suruh ke kamu. Tapi memang ketika kamu ngerasa hati kamu berat, hati kamu gak enak, mendingan kamu gak usah lakukan apapun. Lebih baik kamu melakukan hal yang membuat hati kamu merasa ikhlas ketika melakukannya. Karena yang bisa menciptakan masa depan ke depannya itu adalah kamu sendiri. Kamu yang membuat hidup kamu seperti apa ke depannya, bahagia atau sedih, kamu yang menentukan.
Hai teman-teman, kira-kira siapa yang perlu kamu hati-hati? Di sini sudah ada dua pilihan pile kartu, ada pile pertama dan kedua. Kalian boleh pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kalian. Oke, sudah kalian pilih? Untuk kalian yang pilih pile pertama, di sini yang perlu kalian hati-hati adalah diri kalian sendiri. Karena di sini tanda bahwa mood kalian itu yang bisa merusak atau menghambat apapun yang ingin kalian lakukan. Jadi di sini kalian harus buat target atau planning goals yang ingin kalian lakukan itu apa, biar kamu itu bisa lebih termotivasi dan lebih fokus. Lalu untuk kamu yang pilih nomor 2, di sini yang perlu kamu hati-hati adalah orang lain, orang di sekitar kamu. Karena biasanya ada orang yang di sekitar kamu itu berpotensi untuk menyakiti kamu atau mengkhianati kamu. Jadi di sini ketika kamu memang mau percaya sama seseorang itu nggak apa-apa, tapi lebih baik kamu jangan percaya sampai 100%. Karena takutnya kamu yang akan kecewa sendiri. Hai, ada pesan kartu general untuk kamu, terutama untuk kamu yang melihat video ini. Jadi di sini ada pesan kartu buat kamu. Kamu mungkin terlalu fokus ke orang lain, ke orang siapapun itu di luar kamu, ketimbang kamu fokus ke keluarga kamu sendiri. Karena di sini tanda bahwa orang tua kamu itu sangat merindukan kamu dan sangat ingin ada quality time sama kamu. Untuk kamu yang masih bisa ketemu sama orang tua kamu masih bisa siapin waktu untuk mereka. Dan jika orang tua kamu sudah berbahagia di alam sana, kamu bisa kirimkan doa untuk mereka. Hai teman-teman, ada pesan kartu untuk kamu, terutama untuk kamu yang menemukan video ini. Ada dua pilihan pile kartu, ini untuk pile pertama dan ada pile kedua. Kalian bisa pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kamu. Untuk kamu yang memilih pile pertama, di kartu ini pertanda bahwa ada hal yang mungkin kamu khawatirkan atau kamu inginkan, tapi kamu takut hal itu nggak tercapai. Bisa jadi karena kamu ngerasa kamu nggak terlalu punya kemampuan di bidang ini, atau kamu ngerasa orang-orang yang jadi saingan kamu itu lebih pro atau lebih di atas kamu kemampuannya. Dan pesan kartu untuk kamu di sini adalah kamu coba lebih dengerin kata hati kamu sendiri, kamu coba lebih yakin dan percaya sama diri kamu sendiri. Karena di sini nggak sedikit orang yang mungkin ngomongin kamu yang buruk, yang membuat mental kamu menjadi down. Tapi coba tetap fokus ke hal yang kamu inginkan dan apapun yang ingin kamu capai. Lalu untuk kamu yang pilih pile kedua, di sini tanda bahwa apapun yang kamu inginkan dalam waktu dekat biasanya bisa terwujud. Ada hal dalam diri kamu itu merasa bahwa kamu itu mampu banget untuk mewujudkan hal itu, dan itu akan terjadi. Memang ini bukan semua keinginan kamu, tapi ada beberapa dari keinginan kamu itu. Mungkin satu atau dua. Biasanya di sini lebih memungkinkan untuk kerjaan atau keuangan. Misal untuk kamu yang pingin dapat kerjaan atau kamu ingin dapat promosi jabatan, dalam waktu dekat kamu bisa mendapatkan hal itu. Dan di dua kartu ini tanda bahwa apapun yang kamu lakukan memang mendatangkan kelimpahan untuk diri kamu sendiri dan orang lain. Untuk itu kamu harus lebih rem diri kamu sendiri agar kamu itu nggak menjadi arogan. Dan mungkin kamu juga bisa siapin waktu lebih untuk orang terdekat kamu, terutama orang tua kamu. Hai, untuk kamu yang melihat video ini ada pesan kartu untuk kamu. Pesan kartu secara general tentang kehidupan kamu dan pesan kamu di Agustus tahun 2022 ini. Ada pesan positif untuk kamu dari kartu-kartu ini. Oke, kita lihat kartu-kartu yang kamu dapetin. Kamu sepertinya mengalami hal yang gak ngenakin di bulan Juli 2022. Kamu disakiti dengan kata-kata atau dengan perlakuan dan sikap dari orang itu. Tapi di sini seperti kamu selalu menerima atau memaafkan kembali orang itu, dan sehingga kalian itu seperti bisa berteman kembali, kalian bisa baik lagi. Padahal ketika kalian baik lagi, kalian itu tersakiti lagi, dan pola itu terus berulang sampai akhirnya di sini ada pesan kartu buat kamu.
Kamu coba untuk belajar ikhlas dan lepasin apapun semua itu yang kamu dapetin. Segala hal yang menyakitkan kamu ataupun segala hal yang membuat kamu gak nyaman. Karena sebetulnya kamu punya kehendak bebas, kamu punya hal untuk membuat diri kamu itu bahagia. Dan ada jalan untuk kamu bahagia. Mungkin kamu hopeless atau kamu ngerasa kayak kenapa orang-orang selalu jahat sama kamu. Coba kamu perbaiki diri kamu sendiri, coba kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri. Karena di sini kamu kurang mencintai diri kamu sendiri, sekarang kamu coba untuk lebih mencintai diri kamu sendiri. Dan kamu akan ngerasain banyak orang baik datang kepada kamu. Hai, untuk kalian yang menemukan video ini, ada pesan kartu untuk kamu, terutama untuk kehidupan asmara kamu. Jadi untuk kalian yang punya pasangan, di sini ada pesan kartu untuk kalian. Di kartu ini tanda bahwa kamu itu dan dia awalnya sama-sama suka, kalian tuh emang saling sayang dan cinta. Tapi semakin perasaan kalian itu semakin besar, dari kamu semakin cinta, dari dia semakin cinta, kalian itu semakin nunjukin sifat asli dan bahkan di sini makin parah keadaannya. Dari kamu mungkin ngerasa kalau misalnya dia itu kurang bisa dipercaya, dia itu kurang bisa terbuka sama kamu. Dan malah kamu ada overthinking kalau misalnya dia itu ada macam-macam di belakang kamu. Kalau dari dia, ngerasa kamu itu terlalu posesif, kamu itu terlalu nggak percaya sama dia, dan bahkan kamu itu terlalu mengekang dia. Dan keadaan yang kayak gini itu nggak ada habisnya. Dari kamu selalu ngerasa curiga sama dia, dan dari dia ngerasa kamu itu selalu nggak bisa percaya sama dia. Dan memang kalau misalnya kita lihat di sini, sepertinya hubungan kamu dengan dia itu waktunya sebentar, atau nggak bisa untuk jangka waktu yang panjang. Tapi di sini ada saran untuk kalian. Kalian nggak perlu langsung berpasrah ketika kalian mendapatkan jawaban atau hasil bacaan yang kurang bagus. Tapi di sini kamu dan dia harus coba untuk komunikasi ulang lagi. Kalian harus ada quality time untuk deep talk. Jadi kalau misalnya di sini, ketika kamu emang mau memperbaiki hubungan dengan dia, nggak apa-apa, kamu coba dulu. Tapi kamu harus saling untuk kasih tahu apa sih sebetulnya yang dia nggak suka dari kamu dan apa yang kamu gak suka dari dia. Jadi kalian bisa saling sharing tentang pemikiran kalian masing-masing. Tapi ketika kalian sudah mencoba dan kalian memberikan target waktu tertentu untuk kalian berdua, kalian masing-masing memperbaiki sikap, tapi ternyata hasilnya tetap sama aja, sepertinya kalian memang harus untuk melepaskan hubungan ini. Karena takutnya ketika kalian memang meneruskan Hai, ada pesan kartu untuk kamu, terutama untuk kamu yang menemukan video ini. Jadi sekarang kita baca tentang apa yang kamu alami saat ini dan seperti apa saran untuk kamu menghadapi keadaan saat ini. Ini kartu-kartu untuk kamu. Di kartu ini kamu lagi ada di dua pilihan sebetulnya. Kamu lagi bingung untuk memilih jalan ke arah mana. Dan kamu juga lagi bingung apa yang harus kamu lakuin. Dan hati kamu sekarang lagi bingung, kamu harus memprioritaskan atau mendahulukan yang mana. Saran di sini adalah kamu boleh untuk lebih prioritasin ke diri kamu sendiri. Bukan artinya kamu nggak peduli sama orang lain. Tapi di sini boleh kamu prioritasin kebahagiaan kamu terlebih dahulu. Karena sepertinya kamu sudah berbuat banyak untuk orang lain dan kamu mengabaikan diri kamu sendiri.